kasih banyak besar, Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu, dan Dialah yang menyertai kita untuk kita senantiasa menikmati anugerahnya. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan itu baik, katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan kita sangat baik. Amin. Haleluya. Dan hari ini kan kita nikmati kebaikannya. Juga firman Tuhan akan diperdengarkan di tengah-tengah kita. Kita siapkan hati kita untuk menikmati kasih sayang Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita semakin mulia.
Sungguh kami datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu Engkau ubahkan kami dari manusia daging ini Tuhan, untuk terus akan menjadi manusia rohani diperhadapkan kepada-Mu, mempelai pria sorga. Itu pergumulan kami di dunia ini Tuhan Yesus. Bukan perkara lahiriah ini yang kami usahakan, karena semua akan kami tinggalkan. Tapi kehidupan yang diubah oleh Tuhan dari manusia fana ini untuk masuk dalam kekekalan oleh firman-Mu yang selalu mengubahkan kami Tuhan. Malam ini juga kami mendengar firman-Mu untuk kami sujud di hadapan Tuhan. Banyak rasa syukur kami, banyak kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata bagi kami, membuat kami ada hari ini. Kami boleh ada di tengah-tengah setiap pergumulan kami. Engkau selalu menopang kami, Engkau tidak biarkan kami. Penyertaan Tuhan kami rasakan. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebelum kami sujud di hadapan Tuhan, urapilah setiap pendengaran kami untuk percaya terhadap firman-Mu, yakin terhadap firman-Mu, dan memberikan hidup kami diubah oleh firman-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu untuk kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Sejauh mana suara ini terdengar, mereka yang mendengar firman ini berkatilah mereka, karena firman-Mu membawa berkat ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Malam hari ini Tuhan berikan bagi kita waktu di tengah-tengah setiap pergumulan kita, kesibukan kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik bagi kita. Kasih setianya yang terus-menerus disediakan bagi kita saudara-saudara sekalian. Malam hari ini biarlah kita mendengar firman sebelum kita sujud di hadapan Tuhan, untuk bersyukur, untuk membawa hidup kita ini, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita baca firman Tuhan malam hari ini saudara. Temukan di Alkitab saudara, Mazmur pasal 136. Kita baca firman Tuhan ini, kita renungkan, untuk kita sebentar akan sujud kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita saudara-saudara sekalian. Mari kita baca Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 saudara-saudara. Jika saudara sudah temukan, kita akan baca mulai ayat 1. Mazmur 136 ayat 1, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 4. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 6. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus 11. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, ini pemazmur dapat mengenang kebaikan-kebaikan dari sejak dulu sampai kepada dia merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan kepadanya. Pengalaman yang sama juga kita mendengar betapa baiknya Tuhan itu, kasih setianya juga yang selalu kita rasakan, bukan hanya untuk dikenang tetapi dengan rasa syukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, sebab Tuhan itu baik. Ya, kebaikannya mulai dari menyediakan langit dan bumi, menghadapi pergumulan-pergumulan, mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, dia melakukan keajaiban-keajaiban, menciptakan langit bumi, melepaskan kita, melepaskan bangsa Israel dari kesukaran, penjajahan, penderitaan mereka, dan mereka juga rasakan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa melihat memang hidup ini adalah karena kasih setia Tuhan. Ya, hidup kita ini adalah karena kasih setia dan kebaikan Tuhan, bukan karena kita baik, saudara-saudara. Dan jika kita melihat ini, dua hal ini yang dicatat di dalam pasal 136 ini, saudara-saudara, pemazmur ini mengaku dengan jujur sebab Tuhan itu baik, ya. Dan kita pun sudah pasti kita rasakan kebaikan Tuhan bagi kita. Tadi saya sebutkan, kalau dilihat dari ayat 1 sampai ayat 12 ini, kebaikan Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban, ya. Makanya disebutkan, saya ulangi dulu di ayat yang ke-4 ini, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Ya, hidup kita ini sudah keajaiban, saudara-saudara. Hari ini ketika kita bisa ada, itu adalah karena kebaikan Tuhan melakukan keajaiban bagi kita. Ya, di tengah-tengah dosa, di sekitar kita, kesukaran-kesukaran, ya, saudara-saudara, kita bisa ada karena keajaiban Tuhan, saudara-saudara. Tuhan itu baik, ya. Tapi beda, banyak orang kebaikan Tuhan itu disalahgunakan. Sadar semua manusia, baik yang mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan, pasti dibilang Tuhan itu baik. Tapi seringkali kebaikan Tuhan itu, saudara-saudara, disalahgunakan. Ya, seharusnya kebaikan Tuhan itu untuk kita belajar bersyukur. Ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan. Seharusnya kebaikan Tuhan itu untuk kita bersyukur, untuk kita merendahkan diri, untuk kita menyembah Tuhan. Itulah kalau kita sadar kebaikan Tuhan. Tetapi ada yang salah, karena kebaikan Tuhan itu maka dia bebas berbuat dosa. Belum dihukum Tuhan kok, saya berbuat dosa, masih dikasih Tuhan hidup, masih dikasih Tuhan makanan, masih dikasih Tuhan aku sehat. Karena Tuhan itu baik, tapi hidupnya terus berbuat dosa, gak mau bertobat, mengeraskan hati. Inilah salah menggunakan kebaikan Tuhan. Kalau yang benar adalah kebaikan Tuhan itu supaya kita bersyukur, merendahkan diri, menyembah Tuhan. Itulah ketika kita merasakan kebaikan Tuhan. Nah, itulah Tuhan tunjukkan terus kebaikan. Semakin kita bersyukur, semakin kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus hari demi hari kita lihat kebaikan Tuhan bagi kita. Tapi jangan kebaikan Tuhan itu membuat kita jatuh bangun dalam dosa, bebas berbuat dosa. Sama ini kalau banyak orang tuanya baik, anaknya jahat. Ya, banyak berlaku begitu, saudara-saudara. Ya, karena dilihat orang tua saya baik kok, apapun saya perbuat, ya tetap juga baik. Nah, inilah respon yang salah terhadap kebaikan. Tapi seharusnya kalau Tuhan itu baik, saudara-saudara bersyukur, merendahkan hati, menyembah Tuhan, taat, melayani Tuhan, saudara-saudara. Jadi sikap yang salah, kebaikan Tuhan itu justru membuat hidupnya makin jahat, makin berdosa. Coba kita tengok hari-hari ini, kan tidak seperti di zaman Taurat dulu. Zaman Taurat dulu, ya salah sedikit langsung dihukum. Tapi sekarang sudah kita lihat kejahatan di mana-mana, kok nggak Tuhan hajar.
Kenapa sih Tuhan gak pukul? Kenapa sih Tuhan gak habisi? Itulah saudara-saudara. Ya, inilah yang salah. Tapi Tuhan tetap baik. Ya, walaupun manusia ini jatuh bangun di dalam dosa, Tuhan tunjukkan kebaikannya. Supaya satu saat kebaikan Tuhan ini tidak bisa dibantah, saudara-saudara. Kalau dia salah gunakan kebaikan, kalau dia masuk ke neraka penderitaan, tidak ada lagi mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu baik, saudara-saudara. Demikian juga kadang-kadang kebaikan Tuhan ini digunakan untuk hidup dalam memuaskan daging, saudara-saudara. Tuhan baik, memberkati, memberikan hidup sehat, tapi disalahgunakan untuk kesenangan-kesenangan daging. Seharusnya ketika kita masih dikasih Tuhan hidup dalam daging ini, seharusnya kita, ayat seringkali berkata, hidup yang kuhidupi dalam daging ini untuk aku bisa melakukan taat kepada Tuhan. Hidup dalam daging ini supaya aku terus diubah untuk menjadi manusia rohani. Jangan kebaikan Tuhan justru kita gunakan untuk kepuasan daging, saudara-saudara. Kepuasan hawa nafsu. Seharusnya kebaikan Tuhan ini membuat kita untuk belajar taat, dengar-dengaran, saudara-saudara. Ya, yang ketiga, seringkali kebaikan Tuhan ini juga digunakan, saudara-saudara. Ya, Tuhan baik, ya, memberkati, memberikan semua yang kita butuhkan, bahkan lebih dari yang kita minta Tuhan berikan, saudara-saudara. Tapi seringkali, saudara-saudara, hidup kita menjadi tamak, serakah, saudara-saudara, ya, memberhalakan perkara dunia. Nah, ini yang salah, saudara-saudara. Memberhalakan harta, bukan Tuhan yang dipuji, tapi harta diberhalakan. Dan inilah saudara-saudara yang harus kita waspadai. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Ya, jangan salah gunakan kebaikan Tuhan untuk berbuat dosa. Jangan salah gunakan kebaikan Tuhan untuk hidup dalam hawa nafsu daging. Jangan salah gunakan kebaikan Tuhan untuk tamak, serakah, diperbudak oleh perkara dunia ini. Gunakanlah kebaikan Tuhan ini sungguh-sungguh untuk membuat hidup kita lebih baik. Kebaikan Tuhan membuat kita lebih baik di pemandangan Tuhan, baik di hadapan Tuhan. Ya, menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan baik, berusaha kita menyenangkan Tuhan. Berusaha kita taat dengar-dengaran. Berusaha kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya, dan semua kita melihat kebaikan Tuhan ini. Ya, mulai dari melakukan keajaiban-keajaiban, itu kebaikan Tuhan. Kenapa disebut kebaikan Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban, saudara-saudara? Keajaiban yang pertama, Dia melepaskan kita dari dosa. Itu keajaiban yang gak bisa diperbuat siapapun di dunia, gak bisa diperbuat oleh iblis. Keajaiban pertama yang Tuhan lakukan, Dia datang ke dunia ini untuk menghapus segala dosa kita. Karena Tuhan inginkan kebaikan Tuhan itu supaya kita hidup dalam kebenaran. Jangan salah, saudara-saudara. Tadi sudah sebutkan, kebaikan Tuhan justru berbuat dosa, dikuasai daging, dikuasai dunia. Ini yang salah. Ya, seharusnya kebaikan Tuhan itu, saudara-saudara, melakukan keajaiban. Keajaiban pertama adalah menghapus segala dosa kita. Ya, itu keajaiban. Itu Tuhan baik. Mana ada di dunia ini kita jahat, manusia jahat, lalu Dia rela mati untuk menebus. Yesus lakukan. Kita yang jahat, diambil semua dosa kita, dipikul segala dosa kita di kayu salib. Kita nggak mengalami akibat dosa itu lagi. Semua dosa dan akibat dosa sudah dipikul oleh Tuhan. Dengan harapan kebaikan Tuhan ini membuat hidup kita jadi baik. Apa itu hidup kita menjadi baik? Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup saling mengasihi. Itulah kebaikan Tuhan. Ya, jangan salah kita, saudara-saudara. Jadi kebaikan Tuhan disebut ayat 4, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Mulai dari melepaskan kita dari dosa, itu keajaiban. Ya, belum mengubah hidup kita dari masa sukar, Tuhan berikan menolong kita.
Itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Itu kebaikan Tuhan dan perlu kita renungkan. Coba kalau nggak kebaikan Tuhan, belum tentu kita sebagaimana ada malam hari ini. Tapi Dia baik, ya, Dia baik. Dia nggak ingat-ingat dosa kita. Seringkali ayat membilang dosa kita dicampakkan, ya, dosa kita nggak diingat-ingat. Itu kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Apalagi kalau kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Ya, itu keajaiban, saudara-saudara. Ya, lebih dari keajaiban orang sakit sembuh, sakitnya sembuh kalau dosanya nggak diampuni. Banyak dokter juga bisa lakukan. Ya, iblis juga bisa melakukan kesembuhan, tapi dosa nggak diampuni. Keajaiban Tuhan adalah disembuhkan kita, dosa kita diampuni. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara. Ya, apalagi Tuhan tunjukkan lewat kebaikannya. Masih itu, saudara-saudara. Ayat yang kelima demikian. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Itu keajaiban. Keajaiban pertama, mengampuni dosa kita. Yang kedua, menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Selengkapnya, menjadikan langit dan bumi dengan segala kebijaksanaannya. Apa maksudnya, saudara-saudara? Menjadikan langit dan bumi, menjadikan semua kebutuhan kita. Langit dan bumi ini kan diciptakan untuk kebutuhan manusia, saudara-saudara. Sehingga manusia seharusnya ketika Tuhan ciptakan langit bumi ini, dia nikmati, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia merendahkan diri, dia menyembah Tuhan. Keajaiban yang kedua, kebaikan Tuhan yang kedua yang kita lihat, menciptakan, menjadikan langit dan bumi, memberikan semua kebutuhan kita. Itu keajaiban. Menciptakan segala kebutuhan kita sehingga kita berkecukupan, saudara-saudara. Makanya diciptakanlah kebutuhan kita. Mulai dari zaman ke zaman, zaman Adam dan seterusnya berbeda. Di zaman akhir ini kebutuhan kita makin banyak lagi, saudara-saudara. Tapi Tuhan adakan. Tuhan menjadikan segala kebutuhan kita. Seharusnya kebaikan Tuhan ini kita membuat bersyukur. Ya, Tuhan menjadikan segala apa yang kita butuhkan. Dia ciptakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Segalanya Dia cukupkan bagi kita. Tuhan tidak inginkan kita kekurangan. Tapi dengan kebaikan Tuhan itu kita bisa berkecukupan. Kita merendahkan diri. Ya, pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktunya. Untuk apa, saudara-saudara? Kebaikan Tuhan ini bersyukur, merendahkan diri. Kalau Tuhan bisa mencukupkan bagi kita, coba dilihat di luar sana banyak kekurangan. Ya, sudah nggak beribadah, udah kerja mati-matian, masih kurang kita. Oleh kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kita, Dia menjadikan langit dan bumi. Kebaikannya bagi kita mencukupkan segala kebutuhan kita, agar kita bersyukur. Ya, jangan terbalik. Tuhan cukupkan kebutuhan kita, masih bersungut-sungut. Kok cuman begini Tuhan? Kok cuman begini? Selalu bersyukur. Kita bersyukur, saudara-saudara. Bisa makan minum aja kita, kata Alkitab. Sudah kita bersyukur, saudara-saudara. Apalagi lebih dari itu, Tuhan adakan bagi kita, saudara-saudara. Ya, Tuhan menjadikan kebutuhan kita. Itulah kebaikan Tuhan. Dia baik, Dia baik. Mulai mengampuni dosa kita, memberikan segala kebutuhan kita karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita baik. Saudara-saudara, Tuhan baik. Dia berikanlah segala kebutuhan kita, saudara-saudara. Ada lagi kebaikan Tuhan yang ketiga di ayat ini. Ayat 11. Ayat yang ke-11 dari Mazmur 136 ini tadi. Saya baca begini. Ya. Ayat 11, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
apalagi kasih kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, kebaikan dan kasih setia Tuhan mulai membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, dari kesusahan, dari penderitaan. Ya, dibawa keluar, saudara-saudara. Sama kita. Coba kita ingat dulu sebelum kita mengenal Tuhan. Susah, menderita, nggak tenang, nggak damai, hidup terancam. Tidak ada kita lihat ketenangan-ketenangan di dunia ini, saudara-saudara. Ya, seperti bangsa Israel di Mesir diperbudak. Makan aja mereka nggak cukup, anak-anaknya mau dibinasakan. Tapi karena Tuhan baik, saudara-saudara, dilepaskan. Nah, bagi kita sekarang, apa kebaikan Tuhan bagi kita? Dilepaskan kita dari perbudakan dosa, dilepaskan kita dari perbudakan perkara-perkara dunia, nggak diperbudak oleh perkara dunia ini kita, saudara-saudara. Untuk sampai terakhir nanti dilepaskan kita dari dunia ini. Dunia ini kita tinggalkan, ya, untuk masuk sementara ke tempat pengasingan itu dari Tuhan 3,5 tahun. Setelah itu dibawa kita ke pesta nikah anak domba Allah, saudara-saudara. Kerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem, baru dibawa kita keluar dari dunia. Ya, satu saat dunia ini kita tinggalkan loh, saudara-saudara. Ya, enggak selamanya kita di dunia, dan dunia ini bukan tempat kita. Negeri kita di surga. Ya, tanah air kita yang dibangun oleh Tuhan ribuan tahun, tanah air itu disediakan bagi kita. Dia baik untuk membawa kita keluar dari dunia ini. Keluar dari dunia ini, saudara-saudara. Ya, langit dan bumi ini akan binasa, kata Alkitab. Semua akan hancur. Tapi Tuhan akan ganti dengan langit dan bumi yang baru. Ya. Siapa masuk ke sana? Ya kita, saudara-saudara. Ya, kebaikan-kebaikan Tuhan ini, 3 kali ini di ayat ini Tuhan tunjukkan kebaikannya, saudara-saudara. Mulai dari menghapus segala dosa kita, mencukupkan segala kebutuhan kita, terakhir membawa kita keluar dari dunia ini. Ya, keluar dari dunia ini, tinggalkan dunia dengan segala dosa-dosanya, dan kita akan bertemu dengan Yesus, mempelai pria surga, saudara-saudara. Kebaikan Tuhan, tidak ada siapapun di dunia sanggup mengadakan itu, tetapi Tuhan kita memberikan itu kepada kita, saudara-saudara. Lalu disebut bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, dia baik. Dan setiap ayat-ayat ini selalu ditambah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, saudara-saudara. Ya, kasih setia Tuhan kepada kita. Tadi kebaikannya untuk melepaskan kita dari dosa-dosa, mencukupkan segala kebutuhan kita, sampai membawa kita keluar dari dunia ini. Tapi kasih setianya kepada kita, saudara-saudara. Untuk apa itu? Kasih setianya untuk terus menginginkan kita bertumbuh. Kasih setianya menginginkan kita, saudara-saudara, iman yang semakin dewasa. Itu kasih setia Tuhan. Bangsa Israel diharapkan, saudara-saudara. Kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel. Dia tuntun mereka. Ya, 40 tahun dituntun mereka lewat banyak kesukaran, penderitaan, kebutuhan. Tapi supaya mereka bisa melihat, oh, kasih setia Tuhan ya rupanya. Ya, mulai sejak keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, Tuhan tunjukkan kasih setianya. Ketika mereka membutuhkan, ya, air pahit diubah menjadi air manis. Ya, tidak ada makanan, Tuhan berikan makanan malaikat. Mana sorga dia berikan, saudara-saudara. Itu kasih setia Tuhan. Dan setiap perjalanan bangsa Israel dari awal terus sampai ke negeri perjanjian, mereka bisa sebutkan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Ya, bisa bangsa Israel lewat hanya 3 hari perjalanan sampai ke negeri perjanjian, tapi Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan ingin menuntun mereka supaya melihat kasih setianya Tuhan. Untuk apa kasih setia Tuhan?
supaya iman mereka bertumbuh. Ya, kalau saudara ada pergumulan kita, kenapa sih Tuhan biarkan pergumulan? Kenapa mesti melewati padang gurun? Supaya bangsa Israel melihat kasih setia Tuhan. Ya, dan apa yang diharapkan Tuhan dari kasih setianya kepada kita? Bertumbuh iman kita. Percaya kita di tengah-tengah kesulitan kita ada rencana Tuhan yang terbaik. Di tengah-tengah air pahit Tuhan sediakan air yang sangat manis. Di depannya lagi ada pohon korma, ada air yang sangat berlimpah. Ya, itu kita lihat baru mereka sadar, oh iya Tuhan itu baik, Tuhan kasih setianya selama-lamanya. Dan terus berulang-ulang Tuhan tunjukkan dari nggak ada air di padang gurun. Mereka bilang sama Musa, Musa sudah kehausan bangsa ini. Tuhan bilang kepada Musa, pukul batu itu Musa, keluar air. Melihat mujizat itu, kasih setianya selama-lamanya. Seringkali kita berkata, kenapa mesti kita bilang, kita sebut kasih setia Tuhan selama-lamanya? Ketika ada pergumulan kita selalu bilang pergumulan ini bukan membuat kita mati, bukan membuat kita binasa. Pergumulan yang ada kita alami supaya jelas setiap saat, setiap pergumulan, setiap kesusahan ada kasih setia Tuhan di dalamnya. Ya, makanya kasih setia Tuhan ini tidak kalimat-kalimat yang gak mengerti kita. Setiap hari kita ada pergumulan, setiap hari ada kesusahan, ada sakit penyakit, ada kekurangan, ada hal-hal yang Tuhan izinkan bagi kita. Supaya nyata Tuhan baik dan kasih setianya selama-lamanya. Kalimat selama-lamanya tidak terukur, tidak bisa dibatasi, tapi terus dalam setiap situasi, setiap keadaan Tuhan ada, saudara-saudara. Kasih setianya bagi kita, saudara-saudara. Jadi kasih setia Tuhan ini menuntun kita. Ya, seperti seorang orang tua menuntun anak-anaknya sampai kepada pendewasaan, sampai hidup dewasa. Kita juga begitu, saudara-saudara. Tuhan dengan segala kesabarannya, dengan kasih setianya dituntun kita. Ya. Bagi kita makanya disebut seringkali jangan kita hanya seperti anak-anak. Satu saat kasih setia Tuhan sampai kita meningkat, saudara-saudara. Ya, puncak kasih setia Tuhan nanti, saudara-saudara, kita mengenal Dia mempelai pria surga. Ya, kasih setia Tuhan kepada kita seperti anak dengan bapa. Kasih setia Tuhan seperti gembala dengan domba-dombanya. Itu kasih setia Tuhan. Tapi terakhir nanti kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Seperti hubungan mempelai pria dengan mempelai wanitanya. Oh, itu kasih setia Tuhan yang terdalam. Ya. Namanya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ketika kita butuh, Tuhan tunjukkan ini ya. Dia sebagai Bapa mencukupkan segala kebutuhan kita, memberikan kebutuhan kita. Dia sebagai gembala menyerahkan nyawanya supaya kita tidak mati. Dia serahkan hidupnya agar kita tidak binasa, agar kita hidup kekal, tapi untuk menjadi mempelainya. Kasih setia Tuhan yang terdalam itu, saudara-saudara. Kita harus meningkat, ya, untuk bertemu dengan Yesus sebagai mempelai pria surga. Nggak bisa kita seperti anak-anak. Kita harus dewasa, saudara-saudara. Ya. Kita harus dewasa. Ibrani berkata kita harus meningkat kepada kedewasaan. Nah, ini kasih setia Tuhan. Jangan kasih setia Tuhan kita terus kayak anak-anak aja, terus seperti domba saja. Tapi kita satu saat harus memiliki iman yang dewasa. Bisa membedakan, oh ini baik, ini jahat, ini enggak dikenan Tuhan, yang itu diperkenan Tuhan. Itu orang dewasa. Jadi kita harus meningkat, saudara-saudara. Ya, Ibrani pasal yang ke-6. Kasih setia Tuhan ini membuat kita meningkat di dalam kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan ini untuk selama-lamanya. Ibrani kita baca sedikit lagi supaya kita datang di hadapan Tuhan. Ya, saya baca ini saudara-saudara. Ayat
ayat pasal 5 seharusnya mulai. Ayat pasal 5 ayat yang ke-11 demikian. Tentang hal itu banyak harus kami katakan, ya. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Nah, ini harus diwaspadai. Kasih setia Tuhan jangan membuat kita lamban, ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. 3. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. 3. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jadi saudara-saudara sekalian, kasih setia Tuhan itu menuntut kita dari kecil, dari lahir baru sampai kepada kedewasaan. Ya, mulai dari lahir baru memang kita perlu makanan susu, saudara-saudara. Ya, tapi kita harus menerima makanan keras, ya, supaya kita bertumbuh sampai kepada kedewasaan, saudara-saudara. Jadi jangan kasih setia Tuhan membuat kita terus lamban, ya. Terus lamban, gak mengerti ajaran tentang kebenaran. Terus dari dulu kayak anak kecil, gak bisa membedakan ini baik, ini benar, ini salah. Gak bisa. Tapi selalu merasakan kasih setia Tuhan. Jadi seharusnya saudara-saudara, kasih setia Tuhan bagi kita membuat iman kita makin dewasa. Sama kayak bangsa Israel, ya, iman mereka seharusnya iman yang bertumbuh. Sampai satu saat puncaknya kita sudah iman dewasa itu, kita memiliki pikiran seperti Kristus. Ya, kita bisa melakukan apa yang dikehendaki itu terus menyenangkan bagi Tuhan. Ini yang kita pergumulkan. Ya, Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu melakukan keajaiban bagi kita. Mulai dari menghapus dosa kita. Kebaikan Tuhan itu menciptakan langit bumi, menciptakan segala kebutuhan kita sehingga kita berkecukupan. Kebaikan Tuhan itu bagi kita membawa kita keluar dari dunia ini, dari perbudakan, dari dosa-dosa di dunia ini. Di bawah Tuhan kita keluar untuk hidup dalam kerajaannya, hidup dalam kebenarannya, hidup melayani Tuhan, hidup menyembah Tuhan. Dan terakhir, kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita. Untuk apa kasih setia Tuhan selama-lamanya ini? Saudara-saudara, untuk menuntun kita. Ya, kasih setia Tuhan mulai dari kita lahir baru. Ya, lahir baru terus makin dewasa, bertumbuh sampai satu saat kita segambar serupa dengan Kristus. Kita dewasa iman, memiliki pikiran-pikiran seperti Kristus. Kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi Kristus. Dan kita setia. Kalau Tuhan setia, kasih setianya kita pun belajar setia. Sampai di tengah-tengah kesukaran apapun, kita belajar setia untuk datang kepada Tuhan. Karena malam ini adalah kebaktian doa. Saudara-saudara, kita persiapkan diri kita untuk datang sujud di hadapan Tuhan, membawa seluruh hidup kita, memuji Tuhan, merendahkan diri kita.
di hadapan Tuhan. Pemain musik datang ke depan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita naikkan pujian ini untuk membawa kita merendahkan diri, sujud di hadapan Tuhan. Haleluya. Hidup kita adalah penyembahan, hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita buka hati kita. Tuhan baik, kasih setianya selama-lamanya bagi kita. Sadar bila ku ada
Ku